maka itu belum dikatakan hidup, dikarenakan sang ruh belum ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 7 bulan disempurnakan dengan ditiupkan ruh itu, maka antara hidup kita sendiri dengan sang pemberi hidup itu berbeda sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel yang sangat populer dengan pembahasan tentang kerohanian, yang memang kalau memang kita itu ada masalah baru terasa penting. Pada video kali ini kami akan membahas sedikit tentang cara mengenal ruh. Saya akan beritahukan tentang sedikit pengertian mengenai apa sih ruh itu. Secara bahasa, secara pengertian dari ilmu lahiriah, ruh adalah suatu energi yang menggerakkan tubuh ini lewat anggota-anggota tubuh yang paling penting di dalam diri kita, atau energi yang membangun, menggerakkan hati dan jantung kita mengarah, mensupport terhadap otak untuk tubuh ini bisa bekerja atau bergerak. Itulah pengertian ruh secara lahiriah. Energi ini mungkin sampai saat ini belum mampu terdeteksi dengan alat apapun, bahkan lebih halus dengan sinyal itu sendiri. Atau secara kalau kita pahamkan, aura itu sudah halus, tetapi aura masih terwujud. Sedangkan kalau ruh itu adalah pancaran energi yang ketika sudah menjadikan tubuh ini bergerak, maka tubuh ini beraura. Nah, tanpa ruh, tubuh ini tak memiliki aura apapun. Tanpa ruh, maka matilah tubuh ini. Atau setidaknya ketika malam hari tiba, ketika kita tidur, kita tak lagi ada rasa takut, rasa berkeinginan, bahkan kita cenderung diam di dalam tidur kita, karena ruh kita di dalam Al-Quran sudah dibahaskan kalau ruh itu malam hari adalah ketika kita tidur itu menghadap Allah. Jadi itu secara pengertiannya. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk mengenal ruh itu sendiri? Ada yang pertama, mengenali sifatnya dulu supaya kita mampu mengenal ruh itu. Apa sih sifatnya ruh? Sifatnya ruh itu cenderung menghidupi, menggerakkan, memberi sinyal pendengaran, memberi sinyal penciuman atau indrawi kita. Itu semuanya adalah sifat-sifat ruh. Tetapi ada juga yang sangat populer dan kuat, yaitu ruh itu adalah berkuasa. Di dalam suatu cara kita mengenali sifat ruh itu, kita bisa memposisikan sesungguhnya ruh itu sangatlah penting di dalam tubuh ini. Sebagaimana Allah telah berbicara di dalam firman-Nya di Al-Quran, ketika Adam diciptakan dalam keadaan belum ditiupkan ruh, maka dihina sebegitu hinanya oleh iblis, karena dikatakan kosong, tidak ada apa-apanya. Jadi cenderung ruh itu sifatnya adalah mengisi, menguatkan, menciptakan kehidupan. Nah, tanpa ruh itu kita hanyalah nama belaka, manusia hanyalah sebuah
bangkai yang tiada guna. Jadi dengan kita mengetahui sifatnya saja, kita akan cenderung tidak berani berbuat kehinaan. Kita akan lebih cenderung lebih meyakini akan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri. Terkadang seseorang tidak pede, tidak percaya diri, itu dikarenakan dia tidak tahu sifat-sifat dari ruh yang ada di dalam dirinya. Ketika seseorang mulai mau mengetahui sifat itu, maka pasti kita akan semangat untuk belajar mengubah hidup, bahkan mengubah dunia ini. Lalu yang kedua, setelah kita mampu mengetahui sifat dari ruh itu, kita harus meyakini keberadaannya di dalam tubuh ini, bahwasanya ruh itu tak pernah pergi kemana-mana. Ruh itu sangat dekat, tahu apa yang kita mau, tahu yang kita inginkan, sehingga ketika kita meyakini, betul-betul meyakini keberadaan itu, maka pasti berefek baik, berefek sempurna atau sukses. Jadi ketika sudah mampu meyakini, kita lebih ke dalam lagi untuk mampu memasuki dan memahami diri, hingga diri inilah yang akan mengenal ruh itu, yang akan tahu wujud, hakikat, serta keberadaannya, ataupun kekuatan-kekuatan sejatinya dari ruh itu. Karena ruh itu kan sifatnya mensupport, menguatkan hati, jantung, dan pikiran kita. Jadi tanpa ruh itu mungkin kita ini jadi orang-orang yang seperti orang gila. Dia itu hanyalah nyawa yang ada di dalam raga ini. Sebagaimana Tuhan kita berfirman bahwasanya ketika 3-4 bulan diri kita sudah berdetak jantung di dalam kandungan seorang ibu, maka itu belum dikatakan hidup, dikarenakan sang ruh belum ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 7 bulan disempurnakan dengan ditiupkan ruh itu, maka antara hidup kita sendiri dengan sang pemberi hidup itu berbeda sekali. Jadi sesungguhnya tubuh ini sudah bergerak, berdetak jantung, namun tidaklah sempurna karena ruh itu. Maka masukilah diri, pahamilah diri, maka diri itu yang akan menghantarkan mengenal ruh. Jadi kalau kita tidak tahu jati diri kita sendiri, bagaimana kita mau mengenali ruh? Sedangkan ruh itu teramat halus. Jadi untuk memahami diri dari para alim-alim tersendiri selalu ada caranya dengan zikrullah, dengan cara meditasi, dengan mengolah nafas dan lain sebagainya. Yang itu menandakan bahwa agama kita Islam ini sudah menunjukkan nafas atau anafs itu sesungguhnya adalah ruh itu sendiri, di mana kita pun tidak mampu memegang, mengenali ataupun melihatnya, tetapi kita memiliki nafas itu. Jadi dengan kita mempelajari tentang nafas, dengan tata cara nafas yang dikeluar masuknya itu diyakini dengan kalimat tertentu seperti Allahu Allah dan lain sebagainya, bahkan dengan cara memendam di dalam hati kecil kita seperti tenaga dalam, inti tenaga dalam dan lain sebagainya, itu akan juga membantu memahamkan diri kita tentang ruh itu sendiri melewati kedalaman diri.
melalui pendalaman diri, melalui pelatihan-pelatihan diri atau kepercayaan diri. Tanpa kita memahami diri, percaya diri, maka sudah tidak ada artinya lagi hidup kita. Kita jadi orang yang paling hina dan dihinakan di dunia ini. Orang yang paling sering banyak tidak percaya diri itu pasti tidak akan sukses. Karena kesuksesan adalah kepercayaan diri itu. Jadi secara mudahnya begini para sahabat, cara mengenal ruh itu dengan cara kita mengerti dulu apa sih ruh. Yang kedua, langkah-langkah mengetahui sifatnya, meyakini keadaannya dan keberadaannya, lalu memasuki diri kita sendiri. Dengan kita memasuki diri kita sendiri, timbullah kepercayaan diri, dan kepercayaan diri akan membangkitkan semangat. Semangat itu akan memompa hidup kita menjadi lebih baik hingga kita mampu belajar dengan mudah. Dan insya Allah dengan kita memahami diri, kita akan melihat jati diri, dan jati diri itu akan mengarahkan kita kepada sang ruh itu sendiri. Karena memang antara diri dan ruh itu satu sama lain berdiri bersama-sama, tetapi bukan dua, bukan satu, tapi tunggal, ada di dalam tubuh. Sama seperti nafas yang keluar dan yang masuk itu tidak bisa kita bedakan. Yang namanya nafas yaitu udara yang menghidupi manusia, yang menggerakkan manusia, yang membuat manusia berpikir dan lain sebagainya. Cukup kiranya untuk pengenalan diri, lain waktu kita sambung yang lebih luas lagi, lebih mendalam lagi. Tinggal para sahabat ini ada yang masih berkeinginan ataupun mendukung kami. Kalau memang kami didukung, insya Allah kami akan pahamkan lebih dalam lagi. Tetapi pada intinya semakin dalam semakin membingungkan, semakin dalam semakin ruwet, dan itu tidak banyak orang yang mampu memahami. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.